macet? Macet Atau banget Bu di jalan. siapa yang nggak mau minum? Terima kasih saya udah minum. Yang benar. Iya, Bu, Ini saya benar. sediakan ya. Boleh deh Bu. Ini yang saya tadi sudah siapkan ya. Terima kasih Bu. Maaf ya seadanya. Mungkin saya Boleh. minum dulu ya Bu. Boleh. Jauh banget ya, emang tinggal di mana? Kalau Di boleh Pondok tahu? Labu Bu. Di Pondok Labu. Iya, Bu tuh di Jakarta Selatan. Oh, lumayan ya dari sini ke Cibinong. Lumayan banget. Saya kan baru tahu nama kamu sekilas saja ya. Terus juga tahu data diri kamu juga sekilas aja. Terus juga kamu baru menceritakan trauma kamu tuh sedikit. Jadi kamu boleh memberitahu saya sekali lagi. Ya, jadi saya perkenalkan diri dulu ya Bu. Perkenalkan nama saya Anu. Mungkin ibunya bisa manggil saya Anu. Tadi alamat tempat tinggal saya sudah saya kasih tahu di Pondok Labu, itu di Jakarta Selatan. Jadi Kesini naik apa? kesini saya naik motor. Oh, naik motor. Iya. Sama siapa? Sendiri kah? Sendiri aja. Atau Bu. bawa teman? Sendiri sama Sendiri. sendiri sama teman lain. Sendiri. Kuat ya. Dikuatin. Gimana duduknya, udah nyaman? Atau Nyaman. udah nyaman. Jadi perkenalkan dulu sebelumnya. Nama saya Rizky Dinda. Kamu bisa boleh manggil saya Kak atau Bu, terserah kamu senyaman kamu. Saya juga senang di sini kamu datang hari ini. Kayak artinya kamu tuh lagi berusaha buat jadi diri kamu sendiri, dan itu saya rasa nggak gampang. Di sini juga kamu aman lah buat cerita, kayak nggak bakal ada yang menghakimi kamu, terus juga nggak ada yang nyalain kamu, maksa kamu buat ini itu. Iya Bu, soalnya tuh saya capek Bu. Capeknya itu kayak saya capek sendiri setiap mau dekat sama orang lain. Bayangan diselingkuhin itu masih kayak suka muncul, jadi saya takut buat dekat sama orang lain. Oh, jadi kayak yang kamu rasain di sekarang tuh bukan cuma karena sedih ya, tapi juga ada kayak ketakutan yang bakal terjadi, yang akan datang terus sama untuk berulang kali. Iya Bu, bener banget. Jadi saya tuh kayak ngerasa ditinggal. Ditinggal itu mungkin karena salah saya. Padahal tuh dia yang selingkuh. Perasaan itu juga mungkin ya menurut saya itu valid, benar banget. Tapi di konseling ini juga kita bakal fokus ke apa yang kamu bisa fokusin, kontrol sekarang, juga bukan buat nyalain siapa-siapa ya di sini. Terus saya juga nggak memihak ke siapa-siapa, tapi buat bantu kamu untuk menuju jalan ke depannya yang benar. Terus juga saya juga pengen tahu sebenarnya apa yang paling kamu inginkan tuh sekarang dari terkait yang hubungan kamu dan diri kamu sendiri tuh kayak gimana maunya. Saya tuh pengennya ngerasa tenang aja, pengen kayak percaya lagi sama orang, tapi itu juga pengen nggak mau ngerasain bodoh karena pernah diselingkuhin. Jadi tuh masih perasaan saya kayak masih sakit banget. Oh, berarti kamu tuh kayak pengen ada dua hal, kayak rasa aman, terus juga dihargain,
balik lagi ke diri kamu sendiri sih, kayak menurut kamu tuh hubungan seperti apa yang kamu harapin ke depannya? Saya itu pengen ya hubungan yang jujur, yang Terus? nggak ditinggal tiba-tiba, dan ada penjelasan lah kalau ada masalah. Jadi jangan kayak Jangan diem aja. jangan diem aja, itu kan kayak ngebuat kita overthinking. Jadi maunya ya udah diselesain tuh sekarang. Oh, itu sih kebutuhan yang sangat wajar ya, juga kayak bisa dibilang kebutuhan akan cinta, terus kayak kebutuhan rasa memiliki, terus juga rasa aman. Sekarang juga kita bisa lihat nih kayak apa yang lagi kamu lakukan, terus buat memenuhi kebutuhan itu yang sekarang. Coba deh kayak ceritain apa yang biasanya kamu lakukan saat ingatan tentang kamu ditinggalin itu tuh kayak kenapa bisa muncul gitu. Pikiran itu tuh muncul karena overthinking sih Bu, karena saya suka stalking. Oh, suka stalking mantan juga. Iya, terus ya suka bandingin diri lah sama sentuhannya. Oh, kamu suka membanding-bandingkan. Tapi menurut kamu gimana? Cantik yang mana? Saya lah. Oh. Terus Terus ya udah, jadi saya mungkin jadi pribadi yang menutup diri kayak gitu sih Bu. kalau dipikir-pikir itu juga pasti ya terjadi di zaman sekarang ya. Terus juga kayak bukan di masa lalu saja. Terus juga itu pilihan yang tanpa sadar kamu pilih, terus kamu ambil buat kamu bertahan. Iya Bu, tapi malah saya ngerasanya makin sakit. Kamu malah merasa jadi makin sakit. Jadi di sini yang saya lihat kayak meskipun niatnya kamu buat melindungi diri, perilaku kamu itu tuh justru bikin kamu makin kejebak di rasa sakit itu. Kayak sekarang saya mau tanya, jujur ya ke kamu ya, menurut kamu tuh sendiri perilaku kamu yang sekarang yang kayak overthinking, terus menutup diri, suka menyalahin diri kamu sendiri, itu tuh beneran gak sih bisa bantu kamu dalam dapat kelarin masalah atau dalam keterangan hidup gitu? Enggak sih Bu, karena malah bikin saya makin gak percaya diri aja. Berarti dari jawaban kamu aja itu tuh bisa dapat disimpulkan kayak rasa sakitnya tuh memang datang dari masa lalu, tapi penderitaan yang kamu rasakan tuh sekarang sebagiannya tuh datang dari pilihan yang kamu lakukan hari-hari ini. Kayak kamu sendiri kan yang mau stalking mantan. Nah, terus kayak gitu deh. Berarti saya masih punya kendali di diri saya sendiri ya Bu? Iya, kayak kamu nggak bisa ngontrol diri kamu atau ngontrol dia yang pergi ninggalin kamu. Terus juga kayak kamu tuh punya sepenuhnya kontrol atau respon kamu tuh yang sekarang. Kayak sekarang kita bikin rencana kecil nih sama yang realistis gitu, itu tuh bukan berarti buat langsung sembuh total, tapi buat mulai hubungan yang sehat. Kayak kamu bisa melakukan seperti apa yang kamu lakukan, kayak berhentilah buat stalking mantan. Contohnya ya, kamu bisa nih ikutin cara saya, kayak berhenti stalking mantan
selama 7 hari. Kayak kamu sanggup gak tuh? Terus tanpa melihat sosmed dia lah selama 7 hari itu. Terus juga kamu juga saat pikiran tenang, pikirin tentang kayak masa lalu kamu tuh bakal muncul lagi. Terus juga kamu bisa menulis perasaan kamu tuh di buku-buku catatan. Kamu punya diary kan? Punya. Iya, kamu bisa tulis di situ. Terus juga bukannya malah kamu pendem perasaan kamu tuh kayak gitu, juga kamu bisa melakukan satu aktivitas positif seperti setiap hari, kayak bisa olahraga, terus juga ngobrol, keluar sama teman, atau juga bisa termasuk ibadah. Seperti itu sih, kayak semua rencana itu tuh sepenuhnya mau kamu, bukan karena paksaan ya. Berarti saya bisa dimulai dari jangan stalking lagi deh ya Bu, buat biar saya nggak overthinking lagi. Ya itu bisa dilakukan dari pelan-pelan ya, dari hal yang pertama dulu, kayak kamu tuh jangan stalking masa kamu selama 7 hari ya. Terus juga itu langkah yang besar, kayak ingat ya, sembuh bukan berarti melupakan, tapi berhenti membiarkan masa lalu yang mengatur-ngatur hidup kamu lah. Terus kamu juga bukan orang yang rusak karena sering ditinggalin, diselingkuhin, seperti itu. Kamu juga cuma bukan kamu aja nih orang yang terluka di masa lalu. Terus juga luka itu biasanya juga sembuh kalau kamu mulai milih hal-hal yang sehat buat hubungan kamu. Jadi gimana perasaan kamu setelah menceritakannya? Perasaan saya sangat lega banget ya Bu pastinya, karena hanya Ibu yang mau mendengarkan saya. Di sini saya ingin Terima kasih banyak kalau orang yang ingin mengucapkan terima kasih banyak ke Ibu. Minum dulu, silakan. Iya, minum. Jadi lebih ringan ya sekarang ya. Iya Bu. Jadi kita bisa mengevaluasikan lagi ya, kayak rencana ini itu di pertemuan keberapa yang kita akan lakukan. Terus juga yang penting kamu harus sadar satu hal yang kamu punya dan kamu layak untuk bahagia. Sebelum kita akhiri sesi hari ini, saya mau mengingatkan satu hal penting, kayak pengalaman kamu yang trauma-trauma kamu sebelumnya tuh. Terus juga itu kadang memang menyakitkan dan rasa sakitnya itu memang nyata. Tapi hari ini kamu sudah membuktikan satu hal yang kamu masih punya kendali atas hidup kamu sendiri. Iya Bu, sekarang saya sadar kalau selama ini tuh saya selalu terjebak sama kejadian itu. Itu wajar, tapi yang penting sekarang kamu sudah mulai melihat bahwa kamu punya pilihan. Kamu bisa memilih untuk terus menyalahkan diri kamu sendiri, atau kamu mau pelan-pelan memulai lebih memilih hal yang lebih sehat untuk diri kamu sendiri. Baik Bu, jadi di sini saya pengen mulai berubah meskipun ya sedikit-sedikit. Kebantu sih buat pelan-pelan untuk proses kamu. Terus juga perubahan gak juga harus besar, yang penting kamu konsisten jalaninnya. Kayak pertama-tama tadi tuh kamu mau ngapain? Mau biar gak Stop. stalking dulu. Iya, selama 7 hari. Terus juga rencana yang tadi kita Berarti buat. kalau misalnya saya ada perasaan pengen nge-stalk nih Bu, Jangan. udah 6 hari nih Bu. Oh, Misalnya udah 6 hari terus tiba-tiba di 7 hari ini kamu ya, nggak berarti usah. ngulang lagi Bu dari awal. Jangan, kamu Oh, nggak usah. enggak. Kamu tahan diri kamu Oke. sendiri ya. Heeh.
Enggak, itu sudah cukup, sangat cukup untuk perubahan yang benar-benar besar menurut saya. Terus juga yang penting kamu tuh konsisten. Terus rencana yang tadi kita buat adalah langkah-langkah awal kamu untuk bertanggung jawab atas kebahagiaan dari diri kamu sendiri. Terus juga perasaan tenang itu tanda bahwa kamu tuh sudah sedang lagi bergerak ke arah yang lebih baik. Terus juga kita akan evaluasi lagi di pertemuan berikutnya. Tapi ingat ya, kamu tuh bukan korban dari masa lalu kamu. Kamu itu adalah pribadi yang punya kendali atas pilihan hidup dari diri kamu sendiri. Terima kasih. Baik Ibu, saya di sini sangat berterima kasih sekali karena Ibu sudah mau meluangkan waktunya untuk saya. Terima kasih juga kamu sudah menceritakan keluh kesah kamu, trauma kamu di sini, sesuka hati kamu tanpa adanya paksaan. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Iya. Saya pamit ya mau Bu. dihabisin minumnya. Terima kasih banyak ya Bu. Hati-hati ya. Ya, dadah, sampai jumpa.